Nabi Musa alaihi salam. Kelahiran Nabi Musa. Pada masa yang sangat jauh sebelum kita lahir, Mesir dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam dan sombong. Namanya Fir'aun. Ia merasa dirinya paling hebat, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Di bawah kekuasaannya, bangsa Bani Israel mengalami penindasan yang sangat berat. Mereka dijadikan budak, dipaksa bekerja tanpa henti, dianiaya, bahkan tidak dihargai sebagai manusia. Suatu malam, Fir'aun bermimpi bahwa akan lahir seorang laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya. Mimpi itu membuatnya ketakutan. Tanpa berpikir panjang, ia memerintahkan semua bayi laki-laki dari Bani Israel untuk dibunuh. Keadaan ini membuat seluruh Bani Israel hidup dengan kecemasan yang besar, terutama para ibu yang sedang mengandung. Di tengah situasi mencekam itu, lahirlah seorang bayi laki-laki dari keluarga yang sederhana. Bayi itu bernama Musa. Ibunya ketakutan karena Musa bisa saja dibunuh oleh pasukan Fir'aun kapan saja. Namun Allah memberi ilham kepada ibunya agar meletakkan Musa di sebuah peti dan menghanyutkannya ke sungai Nil. Dengan hati bergetar, ia mematuhi perintah itu, berharap Allah akan menjaga anaknya. Ajaibnya, peti kecil itu mengalir dan berhenti tepat di istana Fir'aun. Di sanalah Musa ditemukan oleh istri Fir'aun, Aisyah, seorang perempuan yang lembut dan penuh kasih. Ia jatuh cinta pada bayi itu dan meminta Fir'aun agar Musa dibesarkan sebagai putranya. Fir'aun menyetujui tanpa mengetahui bahwa bayi itu adalah anak yang ia cari-cari. Musa tumbuh di istana dengan pendidikan terbaik, tetapi hatinya tetap lembut. Ia sering melihat penderitaan Bani Israel dan merasa iba. Hingga suatu hari, ketika ia melihat seorang Mesir menindas seorang Bani Israel, Musa mencoba menolongnya. Namun dalam pergulatan itu, orang Mesir itu terjatuh dan meninggal. Musa panik, ketakutan bahwa Fir'aun akan membunuhnya. Akhirnya ia melarikan diri ke negeri Madian. Di Madian, Musa bertemu dengan seorang nabi soleh, yaitu Nabi Syuaib alaihi salam. Ia memperkerjakan Musa, lalu menikahkan Musa dengan salah satu putrinya. Selama bertahun-tahun, Musa hidup sebagai pengembala, jauh dari Mesir dan dari masa lalunya. Awal dakwah Nabi Musa alaihi salam. Suatu malam, ketika Musa berjalan di gurun bersama keluarganya, ia melihat cahaya api di Bukit Tursina. Saat mendekat, ia mendengar suara yang sangat agung. Itu adalah suara Allah yang memerintahkannya untuk kembali ke Mesir dan mengajak Fir'aun menyembah Allah. Musa pun diberi dua mukjizat, tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar dan tangan yang bercahaya. Meskipun Musa merasa dirinya tidak pandai berbicara, Allah meneguhkan hatinya dan mengizinkan Harun, saudaranya, menjadi pendamping dakwahnya. Ketika Musa menghadap Fir'aun, ia berkata, "Wahai Fir'aun, aku adalah utusan Allah. Bebaskanlah Bani Israel dari penindasan, ikutilah jalan kebenaran." Tetapi Fir'aun menertawainya. Ia berkata dengan sombong, "Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, wahai Musa." Fir'aun lalu menantang Musa dengan memanggil para penyihir terbaik di Mesir. Mereka melemparkan tali dan tongkat mereka sehingga tampak seperti ular. Namun ketika Musa melempar tongkatnya, tongkat itu berubah menjadi ular besar dan menelan semua tipuan mereka. Para penyihir langsung sujud karena mereka tahu ini bukan sihir, ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mendengar hal itu, Fir'aun semakin marah. Ia tetap menolak dan memerintahkan berbagai penyiksaan kepada Bani Israel. Namun Musa tidak menyerah. Ia terus berdakwah dengan kesabaran, menyampaikan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan. Hingga akhirnya Allah memerintahkan Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Fir'aun mengejar mereka dengan pasukannya yang besar. Ketika Musa dan kaumnya tiba di tepi Laut Merah, mereka terjepit dan ketakutan. Tetapi Musa berkata, "Jangan takut, Allah bersama kita." Musa memukulkan tongkatnya ke laut, dan laut pun terbelah, membuka jalan besar bagi Bani Israel untuk melintas. Dan ketika Fir'aun mengejar, laut kembali menutup dan ia tenggelam bersama pasukannya. Hikmah yang dapat dipetik dari kisah Nabi Musa. 1. Allah selalu melindungi hambanya yang beriman. Bahkan ketika bayi Musa dihanyutkan di sungai, Allah menyiapkan jalan keselamatan melalui cara yang tak terduga. 2. Kesombongan membawa kehancuran. Fir'aun yang merasa dirinya Tuhan berakhir dengan tragis sebagai bukti bahwa tiada kekuasaan lebih besar dari Allah. 3. Kebenaran pasti menang. Meskipun Musa hanya sendirian melawan kerajaan besar, kebenaran tetap mengalahkan kebatilan. 4. Dakwah memerlukan kesabaran. Musa menghadapi penolakan, ancaman, bahkan kemarahan. Tetapi ia tetap sabar menyampaikan ajaran Allah. 5. Setiap ujian pasti mengandung rencana Allah. Dari bayi yang dihanyutkan hingga nabi yang memimpin kaum tertindas menuju kebebasan, semuanya adalah bagian dari takdir indah yang telah Allah siapkan. Dan itulah sedikit kisah Nabi Musa alaihi salam. Semoga bermanfaat dan terima kasih. See you.